Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja. Oke, video kali ini saya akan membahas mengenai review portofolio saya secara jujur. Apakah minus ataupun plus? Tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Check it out. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan portofolio saya. Dimana di dalam akun iPod sendiri saya punya dua akun ya, yaitu akun syariah dan juga akun reguler. Oke, ini yang saya tunjukkan pertama kali adalah akun syariah. Di sini saya punya dua produk ya teman-teman, yaitu reksadana dan juga saham. Sekarang kita langsung saja ke produk yang pertama saya, yaitu di reksadana. Di reksadana saya sudah membeli satu produk ya, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market. Di sini teman-teman saya invest 1.900.000 sekian gitu ya. Kemudian di sini terlihat bahwa potensi gain profit di sini saya sudah profit Rp69.401. Potensinya 3,65%. Kemudian nilai NAV saya adalah 1115,75 unit per unit gitu ya. Kemudian last NAV-nya yaitu 1156. Jadi saya ada sedikit margin. Di sini saya tidak langsung membeli 1.900.000 gitu ya, tapi saya nyicil ya. Mungkin 500, terus 1 juta, terus sekian gitu ya. Jadi ini adalah produk reksadana pasar uang, dimana sangat aman sekali ya teman-teman. Kita bisa menabung mulai dari recehan, dimana kalau deposito kan minimal 10 juta. Kalau di reksadana pasar uang sebenarnya sama dengan deposito, namun nilai returnnya lebih tinggi sedikit dan juga kita bisa menyicil secara recehan. Oke, ini adalah review pertama dari produk saya yang pertama, yaitu reksadana pasar uang Sukor Invest Syariah Money Market. Sekarang kita lanjut ke produk saya saham di akun syariah saya. Kita klik. Nah, di sini saya sudah membeli atau sudah punya 3 produk saham ya, yaitu saham dari ICBP, saham dari Indofood, ini sama-sama satu grup ya, dan juga saham dari Telkom. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dimana di ICBP saya potensi untungnya 24.000 atau sekitar 0,85%. Di Indofood potensi saya 54.000 atau 4,08%. Dan di Telkom saya potensi minus 46.500 atau minus 5,59%. Oke, sekarang saya mau breakdown satu persatu. Kita klik. Nah, di sini ya harga rata-rata saya 9.568. Punya 300 slot. Kemudian harga akhirnya 9.650, ada selisih sekitar 32 poin. Jadi saya tidak langsung membeli 300 slot di harga sekian ya teman-teman. Ini adalah average down saya, dimana mungkin di awal-awal saya membeli di harga 10.000 ya satu lot. Kemudian ada market crash di bulan Maret, April, Mei itu kan sempat turun drastis ICBP. Saya beli lagi satu lot, kemudian saya cicil lagi satu lot, dan akhirnya di average seharga 9.500 dengan sebanyak 300 lembar saham ya, atau 3 lot. Maaf, ralat 3 lot atau 300 lembar saham. Sebenarnya menurut saya ya teman-teman, kalau di ICBP di harga 9.500 ini menurut saya cukup murah, dimana rata-ratanya dari pergerakan dari tahun ke tahun itu di harga 10 ribuan ya teman-teman. Makanya saya langsung beli saja dengan harapan mungkin di harga 10.500 atau 11.000 gitu ya. Oke, sekarang kita breakdown yang kedua, saham Indofood. Ini masih satu grup, dimana saya punya 2 lot atau 200 lembar. Average harga rata-rata saya di harga 6.725. Dan harga saat ini video ini dibuat di harga 7.000. Saya punya profit margin sekitar 275 poin ya per lembar, Rp275 per lembar. Dan potensi saya untungnya adalah Rp54.900 atau 4,08%. Ini juga alhamdulillah, saya juga menurut saya
timing untuk membeli saya tepat ya di harga ini, dimana harga rata-ratanya mungkin 7.400, 7.500, 7.600 kalau Indofood. Oke, kita breakdown lagi untuk yang ketiga, saham Telkom. Nah, saham Telkom ini unik ya teman-teman. Kalau saya lihat secara fundamental, saham Telkom ini sangat bagus, profitnya juga masih bagus, market cap-nya juga besar, tidak ada kerugian, apalagi di era pandemi ini banyak masyarakat Indonesia prioritas pertama adalah menggunakan internet dan rata-rata adalah pengguna Telkomsel. Tapi secara teknikal, secara harga malah mengalami penurunan yang cukup lama ya, dari beberapa pekan. Jadi saya punya 300 lembar atau 3 lot di harga 2.775. Menurut saya ini sudah cukup murah ya, dimana Telkom sempat menyentuh harga di atas 3.500 kalau nggak salah ya. Di sini harga di bawah 3.000 sudah cukup murah kalau menurut saya, dan harga last price-nya, harga terakhirnya di 2.600, sehingga saya loss marginnya itu sekitar sekitar 150 poin ya. Maka dari itu saya minus potensi 46.000 atau minus 5,59%. Namun saya optimis ketika laporan keuangan di semester 3 Telkom atau sampai akhir tahun, saya optimis Telkom ini bahkan profitnya lebih banyak ya, akan meningkat profitnya, kemudian market cap-nya juga akan meningkat, transaksi juga akan meningkat. Saya optimis di harga 3.000-an ke atas nantinya kalau laporan keuangan sampai akhir tahun ini akan keluar. Oke, kemudian kita lanjut di review saya di akun reguler. Kita ganti di akun reguler. Nah, di sini di akun reguler saya punya dua saham ya, atau dua emiten, yaitu BBCA dan juga BBRI. Dimana kalau BBCA saya mempunyai potensi keuntungan Rp137.408 atau 4,98%. Dan BRI saya mempunyai potensi keuntungan Rp50.651 atau 2,20%. Atau total rata-rata 3,72%, atau kalau di jumlahnya potensinya 188.000. Sekarang saya mau breakdown satu persatu. Kita lihat BCA. Di BCA ini saya hanya punya satu lot atau 100 lembar karena mungkin saya baru recehan ya, dan harga BCA juga mahal. Bukan mahal sih, tapi memang bagus, jadi wajar kalau mahal. Di sini saya mendapatkan harga Rp27.500 per lembar saat sebulan yang lalu ya. Saya beli satu lot dan harga sekarang adalah Rp29.950. Saya punya potensi margin 4,98. Sempat kemarin terakhir sempat tertinggi menyentuh di harga 29.750 ya. Ini BCA sangat bagus, fundamental juga sangat bagus, makanya saya memberanikan untuk membeli. Oke, saya yakin BCA ini bahkan sampai 30.000, 31.000 jika laporan keuangan kuartal ketiga atau kuartal keempat sampai awal tahun depan positif. Saya sangat optimis. Kemudian kita breakdown lagi di saham BBRI. BRI ini saya cukup banyak, punya 7 lot atau 700 lembar. Saya punya harga rata-rata setelah saya average down di 3.287. Kemudian harga terakhir 3.360. Sempat beberapa pekan terakhir ya, pergerakan harga BBRI ini cukup flat, sideways, di mana di 3.100, 3.200, 3.000 bahkan kemarin. Namun saya optimis dengan fundamental yang bagus, maka BBRI ini sangat cepat untuk rebound. Dan terbukti di minggu ini dari 3.200 ke bawah sekarang sudah mulai rebound di 3.360. Makanya kemarin saya minus, minggu ini saya kembali plus 50.000 atau 2,20%. Saya optimis nanti ketika laporan kuartal 3 dan 4 positif lagi, kenaikannya juga, profitnya juga besar lagi, maka akan berkisar di harga 3.500, 3.600. Secara saya sudah mentotal ya,
mulai dari reksadana, kemudian emiten saham di akun syariah dan akun reguler. Total rata-rata return saya adalah 2,67%. Jadi kalau menurut saya yang mungkin pemula, baru mungkin 2,5 tahun terjun di pasar modal, dengan kondisi market crash yang saat ini, saya masih bisa return, masih bisa positif di 2,67%. Ya not bad lah, tidak terlalu bagus juga, namun juga tidak terlalu minus. Mungkin itu teman-teman sharing saya untuk video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman ikut bergabung, nanti bisa bergabung di WA Group ataupun di Telegram Group yang linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus berinvestasi, menabung, dahulukan edukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.